teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman berada dalam keadaan yang baik. Karena Alhamdulillah pada hari ini juga aku berada dalam keadaan yang baik. Hari ini tepat di 16 hari setelah puasa di hari pertama, dan masih berada dalam kondisi karantin dalam rangka pandemi, PSBB juga. Semoga kita tetap produktif, melakukan berbagai kegiatan atau aktivitas yang positif. Salah satunya adalah yang aku lakukan hari ini, karena aku punya satu prinsip atau konsistensi yang aku pegang selama karantin, dimana aku pengen upload video setiap minggu, paling nggak satu minggu ada satu video yang bisa aku upload gitu kurang lebihnya. Jadi kalian semoga gak bosan ya lihat updatean video aku setiap minggu. Dan sesuai dengan judulnya, hari ini aku akan bahas tentang cara mengatasi garis hitam di belakang leher. Check this out. Dan buat kita-kita nih yang punya masalah yang sama, yaitu adanya kerutan atau garis hitam di bagian leher belakang, ini ngerasa gak pede banget ya gak sih? Kalau misalnya kalian ngerasa gak pede, tenang, kalian punya teman. Aku teman kalian. Ini terjadi waktu aku SMA. Aku inget banget dulu SMA itu gak boleh yang namanya cewek itu rambutnya digerai. Apalagi cewek-cewek yang punya rambut panjang, wajib harus dikuncir. Tapi aku sendiri tuh emang gak mau dikuncir. Satu, karena memang aku gak terbiasa dikuncir, dan kalau dikuncir tuh aku kayak berasa pusing gitu. Dan yang kedua itu karena memang menutupi tekuk leher di bagian belakang, karena memang hitam dan malu banget sih. Kalau misalnya aku sendiri analisa kenapa sih bisa tiba-tiba ada garis hitam di bagian leher belakang ini. Yang pertama yang aku analisa dari diri aku itu peralihan badan. Jadi waktu SMP tuh aku kurus, SMA itu aku puber dan badannya tuh gede, sehingga ngaruh di lemak bagian belakang pundak ini. Itu biasanya kan kadang orang-orang yang badan lebih besar itu memungkinkan adanya garis-garis di bagian leher belakang ya. Kedua, aku emang papanasan ya, artinya panas-panasan terus, aktivitas terus yang mengakibatkan daki-daki ngumpul di sini. Nah, supaya nggak bingung, aku kasih lihat video before afternya. Nah, untuk yang before-nya ini kurang lebih seperti itu gambarannya ya. Dan after ini adalah kondisi leher aku saat ini. Nah, gimana? Udah lihat? Perbedaannya memang tidak terlalu signifikan ya. Artinya lehernya tuh nggak putih bersih mulus, enggak. Garis-garisnya tuh masih kelihatan, bekas-bekasnya masih kelihatan, tapi seenggaknya lebih baik daripada sebelumnya. Nah, yang aku tahu dan aku baca dari satu buah artikel, orang yang memiliki garis-garis hitam di bagian leher belakang itu ada dua kemungkinan. Yang pertama memang kurang menjaga kesehatan atau menjaga kebersihan. Yang kedua itu ada penyakit medis tertentu. Kalau yang aku baca itu kalau nggak salah diabetes. Tapi semoga kita yang punya garis hitam di bagian belakang itu karena kita kurang jaga kebersihan aja ya, semoga nggak sakit. Karena PR banget kalau misalnya sampai itu ciri-ciri dari salah satu penyakit medis. Dan aku juga mau sharing ke teman-teman semua bahwa sebenarnya banyak banget cara yang bisa kita lakukan. Cara-cara ini bisa kalian dapatkan di internet maupun di YouTube. Salah satu cara yang aku baca adalah dengan peeling. Jadi kalau misalnya kalian malas nunggu, pengen langsung berubah jadi lebih cerah dan lebih putih, itu kalian bisa peeling di klinik kecantikan. Tapi kalau misalnya ternyata kalian gak mau peeling, kalian bisa lakukan beberapa hal di rumah. Contoh yang aku lakukan adalah aku melakukan treatment sendiri yang namanya eksfoliasi. Itu merupakan cara dimana kita menggosok-gosokkan satu mixture gitu, bukan mixture sih, maksudnya satu bahan, entah scrub, entah kopi, entah minyak, itu ke bagian kulit. Nanti di situ dia akan melepaskan sel kulit mati kita, kurang lebih kayak gitu. Dan aku sendiri itu memilih scrub memilih lulur. Dan lulur apa sih yang aku pakai? Ini dia, lulur Bali Herboris yang biasa aku pakai. Ini aku pakai itu 60 ml. Harganya murah banget, cuma Rp12.000, dan kalian bisa dapetin produk ini di Alfamaret atau Indomaret. Jadi kalau misalnya kalian mau beli, itu gampang banget. Kenapa aku pilih ini? Ini aku ambil yang udah aku pakai aja ya. Ini udah habis karena aku udah nggak tahu aku udah pakai ini berapa banyak, lebih dari 10 kayaknya. Lulur ini tuh punya scrub gitu. Scrubnya juga halus banget, sumpah ini scrubnya halus banget. Jadi kalau misalnya kita gosok-gosokin ke bagian kulit itu rasanya nggak sakit. Dan yang aku punya ini milk brightening. Jadi ya tujuannya memang untuk mencerahkan. Scrub ini untuk mencerahkan, paling nggak mencerahkan, membersihkan
bikin putih juga bisa. Dan bukan cuma bisa dipakai di leher ya, tapi juga bisa di bagian kulit. So aku mau coba trial sedikit ke kalian di bagian kulit aku. Kurang lebih tinggal digosok-gosokin kayak gini aja. Gosok-gosokinnya lembut aja sih, tapi kalau misalnya kalian mau kasih sedikit tekanan juga sebenarnya nggak masalah ya. Itu tergantung dari kalian aja. Kalau kalian lihat di sini ini ada mulai gitu. Ini dia kurang lebih seperti itu. Dan teman-teman, kalau misalnya aku baca bahwa si scrub ini terbuat dari bahan-bahan alami, diantaranya ada bengkuang, ada juga susu, bunga mawar, coklat, buah pepaya, dan juga strawberry yang tadi ya bermanfaat sekali untuk kecantikan kulit, terutama untuk mencerahkan dan membersihkan kulit. Dan varian rasanya juga banyak banget, bukan cuma milk brightening, tapi juga ada varian yang coklat, ada yang green tea, ada yang bengkuang, zaitun, avocado, dan lainnya. Jadi kalian bisa belinya juga ya tadi di store yang aku sebutin, atau bisa juga via online, dan ada ukuran yang lebih besar. Setahu aku ukuran lebih besar tuh harganya 20-an ke atas. Dan sekarang aku mau coba kasih unjuk kalian gimana sih kalau scrub ini aku gosok-gosokin di bagian leher aku. Sebentar ya, sebelumnya aku nguncir rambut aku dulu. So dan guys, aku udah dikuncir. Kelihatan ya muka aku bulatnya. Gak tahu sih selama bulan suci Ramadan ini naik berapa kilo, tapi yang jelas lebih dari sebelumnya. Soalnya kondisinya di rumah aja, kerja juga di rumah, gak kemana-mana. So ini aku tadi udah ambil scrub ya, segini. Caranya gampang banget. Ya emang gampang sih, namanya ngelulur ya kali susah. Itu kalian tinggal gosok-gosokin aja di bagian leher belakang. Cuma satu hal yang paling penting ya, kalau misalnya kalian luluran, itu kan jangan sampai kulit kalian atau leher kalian atau badan kalian itu dalam kondisi yang basah. Kenapa? Karena kalau misalnya dalam kondisi yang basah, itu lulurnya udah tercampur sama air dan gak bakal keset gitu loh. Dia gak bakal ngangkat sel kulit mati, tapi bakal jadi kayak sabun biasa. Kalau saran dari aku, sebaiknya kalian gunakan ini saat kalian mandi, jadi sehari 2 kali. Kayak gak bakal kayak nggak bakal kerasa sih, karena lama-kelamaan kalian akan merasa bahwa ini menjadi salah satu kewajiban yang harus kalian lakukan saat kalian mandi. Kan kalau mandi kan sikat gigi juga ya. Nah paling penting kalau misalnya kalian memang mau niat bersihin leher kalian dari daki-daki atau dari warna-warna yang gelap, itu kalian harus membiasakan diri untuk menggunakan scrub ini di bagian leher kalian. Ini scrubnya udah bekerja sih. Kalian boleh gosokinnya lebih neken sih. Ini halus ya, jadi walaupun kalian neken juga ini gak bakal kerasa kayak gimana-gimana. Nih, kelihatan dikit ya. Yep. Ini bakal hitam banget kalau kondisinya kalian belum mandi. Kalian misalnya lagi setelah aktivitas di lapangan, kalian belum mandi, kalian pulang kerja, itu kalian gosok-gosokin di bagian leher. Aku jamin sih, dakinya luar biasa. Ini gak terlalu sih, nggak terlalu kelihatan dakinya, karena mungkin aku udah mandi juga sih dan udah luluran juga pakai ini, sama kok pakai ini juga di bagian leher nih, kelihatan banget. Oke. Rambutnya kena. Nah ini kalau misalnya kalian lihat, ini agak lumayan coklat ya, nggak putih ya guys, kurang lebih kayak gitu. Soalnya ya sih gue kayak beauty vlogger gitu, padahal abal-abal. Oke guys, kurang lebih kayak gitu. Gue bersihin hairnya dulu sebentar ya. So ya, dan sudah dibersihkan. For your information, aku gunain produk ini mungkin kisaran 2 sampai dengan 3 tahun belakangan ini. Bahkan gak segitu cuy, dari SMA, setelah lulus SMA. Lama banget berarti, kisaran 5 tahunan nih. Ya kisaran 5 tahunan. Cuma memang waktu itu ganti-gantian lah lulurnya, tapi akhirnya aku menemukan lulur yang I love it. Pokoknya lulur ini lah, aku setia banget lah sama lulur ini, kayak gak bakal beli-beli yang lain kecuali lulur itu. So guys, kurang lebih itu informasi dari aku. Kalau misalnya kalian mau coba, silahkan dicoba dan share ke aku apakah berhasil atau tidak. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Jangan lupa kalau kalian suka silahkan like. Kalau kalian punya tanggapan, punya feedback yang positif ataupun yang negatif, silahkan di-share di komentar. Dan kalau misalnya kalian mau terus tunggu update terbaru dari aku, jangan lupa subscribe. Thank you semuanya. Thank you semuanya.